Kita akan memasuki bagian ketiga, yaitu Solution Concept Development. Bagian ini berfokus pada solusi untuk masalah yang dihadapi oleh Ecoresin Art Studio, yaitu rendahnya brand awareness dan target pasar yang belum jelas. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah strategis melalui pemasaran digital terpadu dan reposisi produk sesuai tren pasar. Pertama, melalui strategi pemasaran digital, Ecoresin Art Studio dapat memperkuat pengenalan merek dan memperluas jangkauan pasar. Dengan yang pertama, sosial media marketing. Konten bisa dibuat lebih konsisten dan menarik di Instagram maupun di TikTok. Yang kedua, melalui EWOM atau Electronic Word of Mouth. Pelanggan didorong untuk membagikan pengalaman mereka agar tercipta kepercayaan dan rekomendasi alami. Yang ketiga yaitu SEO, Search Engine Optimization, membantu produk lebih mudah ditemukan melalui mesin pencarian. Yang terakhir yaitu iklan berbayar. Dengan segmen yang tepat akan menjangkau calon pembeli potensial yang lebih efektif. Kedua yaitu Ecoresis Art Studio melakukan reposisi produk agar lebih relevan dengan tren pasar. Fokus diarahkan kepada segmen milenial dan Gen Z yang menyukai produk handmade, estetik, dan ramah lingkungan. Desain produk dan kemasan dapat disesuaikan dengan tren gaya hidup modern dan tren berkelanjutan. Dengan reposisi pesan promosi menjadi lebih jelas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Analisis perbandingan strategi pemasaran digital. Yang pertama ada strategi sosial media marketing. Dengan cara kerja konten visual, storytelling, benchmark, dan tutorial, manfaat utama yang didapat adalah membangun kedekatan dan meningkatkan engagement. Yang kedua ada electronic word of mouth. Dengan cara kerja testimoni, mereview, micro-influencer, dan repost pelanggan yang dapat meningkatkan kepercayaan dan resepsi kualitas. Yang ketiga ada search engine optimization. Dengan cara kerja optimasi website dan kata kunci yang dapat memudahkan konsumen menemukan produk secara organik. Dan yang terakhir ada iklan berbayar yang menargetkan audiens berdasarkan usia dan minat atau lokasi. Yang didapatkan adalah meningkatkan jangkauan dan awareness dalam waktu cepat. Dan yang kedua ada reposisi produk agar sesuai dengan tren pasar. Di sini ada 5 aspek. Yang pertama, brand awareness. Dampak positifnya adalah dapat meningkatkan karena citra visual konsisten dan mudah dikenali. Yang kedua ada aspek engagement media sosial. Dampak positifnya adalah memberikan dampak konten lebih shareable atau relevan dengan tren. Yang ketiga ada aspek minat beli. Dampak positifnya adalah lebih tinggi karena produk bernilai personal dan emosional. Yang keempat ada diferensiasi pasar. Dampak positifnya adalah Ecoresin lebih unik dibanding kerajinan resin lainnya. Yang terakhir ada loyalitas konsumen. Dampak positifnya adalah meningkat karena konsumen merasa punya hubungan dengan produk tersebut. Oke, yang terakhir itu ada alasan pemilihan solusi untuk mengenai strategi pemasaran brand awareness dan target pasar UMKM seperti Ecoresin Art Studio ini. Yang pertama itu alasan untuk pemilihan solusi ini untuk meningkatkan brand awareness dan target pasar untuk UMKM Ecoresin Art Studio ini. Berdasarkan pada beberapa pertimbangan, pentingnya untuk berorientasi dan pada suatu efektivitas dan relevansi dengan karakteristik UMKM serta produk kerajinan yang seni ramah lingkungan. Beberapa ada alasan, yaitu yang pertama aktif di media sosial. Kenapa? Karena saat kita aktif di media sosial itu menjadi cara utama untuk membangun interaksi antara merek dengan konsumen yang lain agar memiliki jangkauan yang luas. Dan yang kedua ada konsistensi produksi konten. Kenapa? Karena saat kita membuat konten secara rutin itu tidak hanya bersifat promosi, tetapi juga mengenalkan suatu produk kita ke konsumen-konsumen.
bagaimana cerita di balik produk tersebut dan pembuatan di balik layar. Dan ketiga yaitu identitas merek yang kuat dan konsisten. Penggunaan pesan yang mudah diingat dan ini tuh membantu membangun kepercayaan dan memudahkan konsumen untuk mengenali produk eco resin art ini. Dan yang terakhir itu ada partisipasi dalam pameran dan bazar, yaitu mengikuti event seperti pameran lokal atau bazar untuk memberikan kesempatan interaksi langsung saat ada pelanggan. Dan ini tuh membantu atau potensial itu membantu untuk membangun kepercayaan serta memperluas jaringan pasar. Solusi untuk meningkatkan brand awareness yaitu salah satunya adalah campaign Eco is Art, yaitu mengkampanyekan digital, meningkatkan bahwa seni juga bisa sustainability. Gunakan hashtag tentang perusahaan tersebut dan video pendek dan berkolaborasi dengan kreator. Dampaknya itu meningkatkan exposure media sosial dan engagement. Dampaknya itu bisa brand awareness kita semakin disadari oleh konsumen. Yang kedua itu adalah edukasi lewat konten. Buat konten video after before daur ulang, tips menjaga lingkungan dan cerita seniman di balik produk. Dampaknya itu meningkatkan pemahaman publik terhadap nilai merek. Yang ketiga itu melakukan brand collaboration. Eh, kolaborasi dengan merek eco fashion, cafe hijau atau toko konsep lokal, yaitu dengan cara menarik, dampaknya itu menarik audiens lintas segmen dan bahwa konsumen itu sadar bahwa produk eco ini memikirkan tentang dampak daur ulang dengan melakukan gambar-gambar hijau. Pop-up market atau workshop, yaitu dengan melalui event offline untuk interaksi langsung dengan konsumen dan membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dampaknya itu meningkatkan pengalaman konsumen, yaitu yang selanjutnya itulah kemasan dan labeling. Desain dan kemasan dengan warna hijau dan bisa menggambarkan kepada konsumen bahwa tentang pentingnya daur ulang serta plus label QR tentang proses ramah lingkungan dan menambah kredibilitas nilai merek terhadap produk tersebut. Yang terakhir yaitu testimoni dan UGC, user generated content. Ajak pembeli upload untuk satu foto pembelian dengan tag brand. Dampaknya itu meningkatkan engagement organik. Hasil yang kita harapkan yaitu ada 4. Yang pertama itu peningkatan brand awareness hingga 60% dalam waktu 6 bulan melalui media sosial. Yang kedua itu terbentuknya komunitas pelanggan loyal berbasis keberlanjutan. Yang ketiga yaitu produk dikenali sebagai simbol seni ramah lingkungan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.